Sahabat-sahabat, kita langsung lihat ada kincir, ada auto. Ada minta ibu, Mbak. Feeder gitu kan. Kita ingin lihat walaupun hujan nggak jadi masalah. Yang penting ini jadi sebuah motivasi bagi semua pembudidaya. Kalau kita melakukan dengan baik, walaupun ada sedikit investasi, tapi insya Allah itu akan menghasilkan yang lebih tinggi sekali. Tadi disampaikan tanpa kincir dan menggunakan kincir ternyata jauh sekali produksinya. Ayo kita lihat. Ini alat apa, Pak? Ini auto feeder yang secara otomatis akan memberikan pakan yang diatur oleh beberapa. Ini apa? Ya, keluar pakannya dari yang corong kuning. Ya, kan? yang corong kuning. Ini sesuai jadwal waktu. Sesuai dengan jadwal waktu yang kita tentukan di setting dari Android. Seperti ini lele. Ya. Satu hari berapa kali? Satu hari satu. Kalau lele makannya 24 jam. Jadi selama 24 jam 4 kali. Jadi jadwalnya dibagi 4. Dibagi 4 kali. Jadi 24 jam dibagi 4 aja? Dibagi 4. Tiap 6 jam keluar? Tidak beraturan, karena kita lihat cuaca. Oh, pengaruh Jadi juga. kalau lele itu maunya makan itu pas waktu hangat dan cuaca jangan terlalu dingin. Tapi bobotnya per hari harus jelas? Jelas. Jadi kita namanya biomasa lele kita itu berapa kilo. Iya, iya. Kita tinggal menghitungnya biasanya untuk pembesaran 3% dari biomasa. Oh, nah inilah artinya semua juga ada hitungannya. Tidak asal terlalu banyak juga tidak bagus kan, terlalu sedikit juga bakal terlambat, Ya, tapi ada waktunya, ada volume untuk kebutuhan pakan itu sendiri. Ini luar biasa tuh. Ini lele ini ya? Lele. Lele. Ini masih keluar. Nggak lama ya? Berapa menit ini? Ini per menitnya itu mengeluarkan 1,2 kilo. Ini lele. Ya. Yang nila di mana? Yang nila di sini. Coba kita lihat yang nila. Sebentar. Sebenarnya hujan di depan, Pak. Sorry. Yang enak di mana ya? Hujan nggak apa-apa ke sana, Pak? Nggak apa-apa. Ayo, kita. Ya, kita lihat sekarang yang nila ya. Jadi yang nila apakah sama, dan kita sekaligus juga lihat kincirnya nih. Nah, ini nila ya, Pak? Ini nila. Kan? Wah. Ini boleh. Ya, ya. Oke, cuman nggak begitu kelihatan Ya. hujan. Wah. Kebetulan ikan hujan nggak begitu Ini kelihatan. bisa lempar berapa? Ini sampai 11 meter. Sampai 11 meter ini melempar pakannya. Oh, itu lihat kelihatan tuh. Sudah mulai ini. Ini ukuran berapa ini? Oh, kolam? Kolam? Ukuran sekitar 430 meter persegi. Iya, iya. Nah, ini kincir tadi. Jadi satu kolam satu kincir di sini. Satu kincir. Ya. Jadi khusus nila ya. Kalau Khusus lele nila. nggak perlu tadi kan? Kebetulan kedalaman kolam ini 1,5 sampai 1,8. Harus kedalaman itu Ya. diperhitungkan. Ada perhitungannya. Ya, ada perhitungannya. Banyak pencegahan bagaimana caranya biar satu yang pasti kalau kolam dalam itu menjaga kestabilan suhu. Oh. Jadi kalau hujan nggak langsung dingin, kalau matahari nggak langsung panas. Iya, iya. Yang kedua mencegah ikan nila untuk berkembang biak. Jangan berkembang biak. Kita justru mencegah bagaimana ikan kita itu nggak beranak. Oh. Kalau beranak efeknya apa? Efeknya pengurangan daging. Oh iya. Karena budidaya itu pendagingan bukan peranakan. Iya, iya. Kalau budidaya itu penggemukan lah gitu. Jadi, kan. Yang kita kejar dagingnya bukan Dagingnya. anaknya. Jadi ini baru tahu kita. Jadi salah satunya ini mencegah jangan sampai beranak ini. Artinya supaya nanti betul-betul kena penggemukannya. Ya, jadi dagingnya menghasilkan daging yang bagus. Kalau beranak memang jumlah nambah, tapi nanti pas ini kecil badannya. Kita paham. Ini kincir ya, Pak? Ya, kincir. Pak Daru? Nah, ini yang tadi kincir yang harganya 7 jutaan ya, sekitar itu. Ya. Ini pakai voltasenya gede nggak? Kita pakai 1 PK itu 750 watt. Berapa? 750 watt. 750 watt. Ya. Ini produksi dalam negeri? Import, sebenarnya kita ngambil barang dari Surabaya. Oh, barang impor dari Surabaya? Dari Surabaya agen kita. Alhamdulillah. Selama ini
Nggak ada masalah? Nggak ada maintenance sama sekali. Nggak ada, lancar aja? Lancar aja. Paling rusak di apa paling? Paling kita pembersihan, penambahan oli gardan. Oh, kalau mesinnya di mana ini? Mesinnya itu ya ketutupan itu, Pak. Udah ditutup? Oh, itu di atas? Ya, itu motornya itu. Kuat motornya ya? Kita pakai Neptune, Pak. Wah, alhamdulillah. Ini luar biasa, sahabat-sahabat Budi. Nah, inilah satu kenapa kita hadir di sini, kita ingin memberikan contoh. Kalau dikelola secara profesional, teknologinya kena, lalu juga pembinaan semua, bagaimana dari melalui penyuluhan-penyuluhan dari pertanian dijalankan, ini akan menghasilkan produksi yang sangat luar biasa dan nilai ekonomi yang insya Allah secara visible lah. Kalau bicara bisnis artinya budidaya ikan itu usaha yang boleh dikatakan menjanjikan, sangat visible, dan kita tahu yang namanya ikan itu kebutuhan pokok. Apalagi bangsa kita masih kurang lah dibandingkan dengan negara Jepang. Ya. Artinya konsumsi ikan itu masih rendah dibandingkan negara-negara maju seperti Jepang, Singapura dan lain sebagainya, Korea dan sebagainya. Karena mereka mengkonsumsi ikan terbesar yang ada di dunia sebetulnya. Makanya kecerdasan dan sebagainya sangat berpengaruh sekali kan. Betul. Kaitan ini kalau ikan itu kan makanan sehat gitu. Sehat, kan? protein tinggi. Protein yang sangat tinggi. Ya. Nah, ini luar biasa, kita bisa melihat ada yang pakai kincir, ada yang tidak. Kalau lele tadi katakan tidak perlu. Lele itu tidak perlu pakai kincir. Jadi harapan kami ya Pak Daru ini sangat terbuka. Kalau mau belajar silahkan datang ke sini. Boleh, kalau mungkin saya pun kalau seandainya dipanggil sebagai konsultan budidaya, pembentukan kolam gratis. Iya, ini yang luar biasa dari Kang Daru ini. Artinya kalau beliau jadi konsultan, ya ini gratis. Silakan saja datang ke sini. Kunjungan kerjanya ke sini, nggak jauh-jauh lah. Kalau kunjungan kerja saya dibanding para pembudidaya ikan, sekarang dari luar kota juga sudah banyak yang ke sini kan? Betul. Nah, ini jadi contoh. Artinya yang di kota Tasik jangan lari kemana-mana lagi, sini aja contoh. Kalau pengen lihat di Google Map kita di Alwida Mina Sejahtera Farm. Namanya apa perusahaannya? Alwida Mina Sejahtera Farm. Alwida Mina Sejahtera Farm. Ah, luar biasa. Ayo. Berarti 1 bulan Bapak bisa omset? Kalau di atas 250 juta, Pak. Omsetnya? Ya. Wah, ini omsetnya 250 juta per bulan ini. Sebetulnya Pak menjanjikan sekali, Pak. Nah, secara margin 20-30%. Jadi jangan takut. Jadi petani ikan atau jadi pembudidaya ikan ini bisnis yang cukup menjanjikan. Ya, jangan berpikiran ikan itu bebelesekan, turun ternyata. Ini luar biasa ini. Bersih lingkungannya. Walaupun memang sumber air itu jadi penting kan? Betul, nah, bahan pokok. Bahan utamanya adalah air. Modal pertamanya air. Ya, jadi semoga juga nanti istilahnya pemerintah ikut membantu kami dalam arti masalah distribusi air. Ya. Ya, ini yang mungkin nanti kewajiban pemerintah daerah nanti melalui Dinas Pertanian adalah memikirkan bagaimana sumber air supaya stabil, ya kan? Jadi memang tiap daerah itu kan sumber airnya berbeda-beda. Ini Cibuni Gelis termasuk juga yang paling bagus. Walaupun tadi disampaikan pada saat kemarau bisa berkurang berapa persen? Hampir 40%. Nah, ini itu akan berdampak kepada produksi ya Pak. Betul sekali. Sangat berdampak. Nah, itulah mungkin sahabat-sahabat Budi, luar biasa kita hadir di sini dalam rangka studi banding, sharing, berbagi pengalaman. Dan insya Allah nanti kita ingin hadir pada daru-daru yang lainnya. Karena jangan khawatir bicara pasar. Pasar sangat terbuka sekali, ya. Yang penting intinya punya ikan yang berkualitas. Nah, jadi kita mendahulukan kualitas dari kuantitas. Ya, itu. Intinya itu. Nanti kualitas akan mengikuti kalau kualitasnya udah begini. Ya, ya, luar biasa ini. Kita lihat gudangnya di mana nih gudangnya? Kita tersistem kayak ini. Hah? Nah, mungkin kalau tadi saya bilang kenapa pakai feeding. Inilah sistem kita yang kita tempelkan dari kolam nomor 2, nomor 3, nomor 4, 4A, 6A, 9. Wow. Ini untuk seputaran kolam ini. Pakan kita habis berapa sak, tipenya ada semua. Wow. Jadi biar kelihatan nanti ya Pak ya. Jadi nanti kalau seperti ini mungkin saya sampaikan. Ya. Ini kita kalau menggunakan, saya pakai benih Nirwana 3. Ukuran kolamnya adalah 400 meter kubik, tapi ini 323 meter persegi. Karena kan ini kubikasi yang kita ambil. Iya. Pada tebarnya sudah 49 ekor per meter kubik.
kita tanam 250 kilo dengan 20.000 ekor. Merek pakan ada, kita tanam tanggal 6 Februari, nanti panen pun tanggal 8 April, 60 hari panen. Sesuai jadwal itu kan? Ya, perkiraan panen 2 ton 431. Nanti kita lihat perkiraannya melebihi atau berkurang. Nah, perkiraan habis pakan sudah ada. Kita nih sistem pakai Eviseri. Ya, ya. Jadi feeding kita siapkan, FCR-nya 0,98. Ya. Nah inilah sahabat-sahabat Budi, segala sesuatu ini kita harus fokus lah. Kita bicara tidak hanya sebagai petani ikan atau petani apapun, budidaya. Ini sudah mulai kita bicara bisnis ikan sebagai pengusaha budidaya ikan. Bicara petani, kalau kita betul-betul profesional mengikuti, lalu ada data, ini penting. Jadi datanya semua sehingga bisa terukur tingkat keberhasilannya. Dengan pakan ini bagaimana, dengan sekian ribu ekor ini berapa, kedalaman sekian, bisa menjadi ukuran keberhasilan. Sama dengan beberapa contoh ini, nanti kita bisa menentukan, ya kan? Ya. Ini yang baik, bibit ini yang baik. Kalau bibit ada kesulitan nggak? Nah, kendala kita selama budidaya nila, kebetulan kami juga sudah berkoordinasi dengan beberapa pihak yang terkait masalah benih. Nah, itu benih. Ya, jadi selama ini kami sudah dengan Pak Dirjen Kota Jawa Barat, coba hadir ke sini. Iya, iya. Itu kendala kita di benih. Saya secara kultur kolam budidaya sudah bagus. Iya. Tata cara budidaya sudah bagus, pakannya sudah bagus, tinggal satu yang penentu budidaya berhasil adalah benih. Nah, karena ada empat budidaya yang menjadikan berhasil. Satu adalah wadah dan airnya itu punya kualitas, wadahnya baik. Betul. Yang kedua adalah pakan. Betul. Yang ketiga adalah benih. Benih. Yang keempat tata kelola. Tata kelola. Manajemen tetap ya. Nah itu empat-empatnya tidak boleh putus. Ya. Harus mata rantai jadi satu. Tidak boleh ada missing link, ada rantai yang putus. Putus satu, ada pasti kegagalan atau kekurangan hasil produksi. Betul. Gitu. Nah ini sahabat Budi, kita tadi mendengarkan dari 4 ini jangan sampai ada yang putus ya. Dari mulai kolamnya, ya kan, airnya, lalu juga pakannya, lalu bibit ini, benih. Nah ini yang jadi kendala. Mungkin ini menjadi masukan bagi pengambil kebijakan ya. Artinya dari mulai pemerintah pusat, Menteri Pertanian, termasuk juga dari Dinas Pertanian wilayah kita, bagaimana memikirkan benih. Jangan sampai terhambat. Produksi banyak, tiba-tiba selesai panen, benih nggak ada. Ya. Waktu kosong lagi, rugi kita. Ini bicara waktu sekarang. Apalagi artinya perputarannya ini jangan sampai terputus gara-gara benih. Nggak jalan kan? Kolam ada, alat-alat ada, manajemen sudah bagus, lalu juga modal nggak ada masalah, tiba-tiba benih nggak ada. Bahan bakunya nggak ada. Kalau di ayam mah DOC-nya gitu kan, kalau ayam. Nah itulah mungkin sahabat-sahabat Budi, ini luar biasa. Yuk lihat kita ke belakang, kita punya warehouse pakan. Nah, kita udah siapkan pakan, kebetulan pakan saya lagi nggak banyak. Ini kalau pakannya pabrik ya semua kan? Pabrik semua. Nggak belum bikin sendiri kan Pak? Untuk sementara pakan sendiri, bikin sendiri-sendiri itu saya mengadakan sebuah observasi atau penelitian. Kelihatannya sulit. Ya. Karena beberapa produk yang sudah disiapkan oleh pabrik besar rata-rata itu sudah mencukupin apa yang sebetulnya budidayanya itu sudah baik atau enggak. Artinya produksinya sudah berkualitas gitu kan. Cuman yang jadi masalah kadang-kadang yaitu tata cara bagaimana kita budidaya. Ya. Terus selama ini petani-petani konvensional itu hanya menyalahkan di satu titik, pakannya nggak bagus, benihnya nggak bagus, padahal kita sendiri yang mengelolanya nggak bagus. Ya, betul. Nah tadi jadi empat item tadi yang ada terputus, jangan disalahkan satu sisi. Iya, iya, iya. Itu lebih baik kalau kita mau belajar dengan beberapa petani senior, teknologi, pihak-pihak yang terkait seperti BBI, BBAT. Kita harus komunikasi sepanjang kita mau komunikasi dengan saudara-saudara kita pun akhirnya kita bertukar pikiran. Siapa tahu dengan wilayah sana dengan produksi begini, kok hasilnya lebih bagus daripada produksi kita yang menggunakan alat yang lebih canggih. Berarti kita harus beberapa yang harus kita konsultasikan dengan teman-teman. Sharing lah. Sharing, bertukar pikiran. Kolaborasi. Akhirnya ketemu suatu titik yang terbaik itulah ini gitu.
Ya. Nanti kalau di dalam grafik ada titik kulminasi, titik yang tertinggi gitu kan. Ya. Ini cocoknya apa? Ya kan, udah beberapa pengalaman. Bicara pengalaman itu ya nggak bisa lepas. Jam terbang gitu kan. Jam terbang. Ini cocok di sini airnya dengan apa? Airnya kan ada kimianya kan. Betul. Ukuran-ukurannya. Ini cocok buat nila, ini cocok untuk gurame, ini cocok untuk lele, dan cocok untuk apapun. Nah, ini akan bisa teruji pada saat kita sudah mencoba dan langsung kita. Pada intinya kalau budidaya yang baik itu adalah pemeliharaan kualitas air. Bahan bakunya bagus, secara otomatis itu membuat peningkatannya sangat. Selalu diukur Pak air. Kebetulan kita punya alat ukur DO punya, pH punya, DT punya, nitrit punya. Kebetulan mungkin petani juga belum ada yang punya, kita udah punya alatnya sendiri. Ini juga penting. Kan air dites, ya suhunya berapa, pH-nya berapa, lalu yang lainnya lagi saya nggak ngerti tadi. Kalau ada itu cocok ini buat air. Ada DO itu, jadi DO itu oksigen yang terpecah di dalam air. Ya. Jadi kebutuhan oksigen ikan itu sebenarnya standarnya berapa sih? Secara otomatis kincir kan ya, ya. Nah kalau oksigennya bagus, secara otomatis pH, DT, temperatur, baik semua. Cuman yang nggak bisa dirubah hanya nitrit. Nitrit apa? Nitrit itu adalah kandungan bahan baku yang membuat air itu jadi beracun atau kotor. Yang biasa membuat itu adalah lumpur dan amoniak. Terjadinya amoniak itu dari bahan kotoran ikan atau sisa pakan yang nggak terbuang. Nanti ngomong-ngomong Pak Daru ini basicnya dari mana ini? Kebetulan basic saya itu orang electrical. Ini bukan pertanian sebetulnya mah. Tapi kalau kita mau menggeluti, mempelajari, akhirnya tahu ya semua. Kebetulan saya baru belajar ikan ini tahun kedua. Tahun kedua ini? Ini baru 2 tahun ini? Baru 2 tahun berjalan. Setelah pandemi mulai, barulah saya menekunin bagaimana berbudidaya ikan yang baik dan benar. Baik dan benar. Bahasa gaya nama profesional. Nah, kalau frozennya di mana Pak? Frozen di mana aja di belakang. Ini sampel ini. Ya. Kemudian ada filet. Jadi Sahabat Budi. Mungkin ini ada filet, contoh filet ini. Ini juga. Ini ada filet lele. Nah, kita nih hasil dari yang dikatakan BS ini berguna jadi filet lele. Ini sudah filet, artinya tidak ada yang istilah BS sekarang. Nggak ada BS, kita nggak ada. Ini nila. Semua terjual. Ini kuat berapa lama ini? Ini sampai 5 bulan tidak berubah kadar. Wah, lihat. Seperti batu ini kan. Luar biasa. Nanti kita lihat sampling lele kita di sana. Kita lihat. Jadi beberapa contoh atau sampel yang kemungkinan mungkin juga secara media kita dibantu untuk market. Ya. Bahwa kita tuh punya ikan higienis dan berkualitas. Ikan apa? Namanya ikannya higienis, bersih, berkualitas. Higienis. Ya. Halo, siapa itu? Nih Bu, kita lagi bikin status. Ini ikan kita selama ini yang mungkin lele itu dianggap. Ini Bapak punya mesin frozennya banyak, 6 ya? Ada 3. Nah. 3 ya? Kita punya produk lele yang sudah frozen. Wah. Nah. Kita punya label, bukan label usaha, tapi label produksi. Jadi tempat budidaya kita Alwidamina, Sejahtera Farm, ikan beku segar. Nah, ini contoh mungkin selama ini rekan-rekan semuanya yang dikatakan lele segar itu yang warnanya merah. Jadi ini adalah darah yang masih segar, dibekukan. Jadi kalau mungkin ketemu ikan yang sifatnya sini putih, ini justru tidak segar. Ini merah ya, lihat tuh. Nah, nanti setelah kita cairkan, ini jadi putih, bersih. Ini sebulan kuat ya? Untuk 5 bulan kuat. 5 bulan kuat. Selama dia masih beku. Ya. Ini harus terjaga ya, Pak. Nah, kita punya logo nih. Mungkin kalau ada Pak Budi nih silakan. Ada sebenarnya bukan logo tapi kita menunjukkan ada ikan beku segar di situ. Frozen fish, fresh fish. Dan kita punya dan pasarnya ini juga nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Kekurangan malah kan? Malah kekurangan. Iya. Kita juga punya produk big size. Wah, ini ikan baru ikan nila. Ini ikan nila yang baru 1,2 kilo. Berapa kilo? 1,2. 1,2. Gede ya, lihat. Kita punya sampai 1,8 sampai 2,5 kilo punya. Luar biasa ini. Ini masuk ke rumah makan atau kemana? Banyak yang minta, akhirnya kadang-kadang buat dibakar.
Jadi mungkin kalau pasar ini menengah ke atas. Kebanyakan pasarnya ke perorangan atau ada yang suka ngambil? Perorangan. Udah rutin tiap hari sini. Nah, luar biasa. Nah, ini sahabat-sahabat Budi, artinya sudah kita meninjau ke lapangan dengan pengelolaan yang baik, ya, profesional tadi sampaikan oleh Pak Daru. Pak Daru sudah baru 2 tahun ini, tapi seperti insinyur perikanan itu kelihatannya. Artinya fokus. Segala sesuatu itu harus fokus. Ya. Dan kita jangan ragu bicara investasi. Selama investasi itu bisa mampu mendongkrak produksi dan kualitas, kenapa tidak? Nah, ini mungkin harapan kami. Ada Kang Daru lain, karena kebutuhan ikan khususnya di wilayah kita ini sangat luar biasa, kebutuhan yang masih kurang. Ada apalagi secara satu, nasional ya. Di kebutuhan Kota Tasik, kebutuhan di Pasar Induk Cikrubuk itu nilai kebutuhan 4 sampai 55 ton per hari. Per hari ini. Ini hasil survei saya sendiri, bagaimana saya nyari pasar, akhirnya timbullah saya sebuah industri ikan. Sekarang pasokan dari dalam saja sini sudah mencukupi belum? Pasar yang untuk disupport dari Kota Tasik dan Kabupaten itu hanya 30%. Oh, masih dari luar sekarang? Dari luar, yang jadi masalah dari ikan waduk. Bicara kualitas kita berani ya? Oh, jauh. Ya. Saya bisa menjamin ikan saya higienis tanpa limbah. Luar biasa. Jadi, sahabat Budi, sebelum mengakhiri mungkin ada yang ingin disampaikan tadi untuk memberikan motivasi bagi kepada teman-teman petani yang ingin berbudidaya baik dan benar. Yuk kita belajar bersama di lokasi ini, atau mungkin kalau saya sempat atau bisa hadir ke tempat-tempat petani juga saya lebih senang. Yang kedua, belajarlah jangan menggunakan bahasa atau teori lama yang selama ini takut panennya kecil dengan kolam yang besar. Kami punya pedoman bagaimana caranya menggunakan lokasi atau kolam yang kecil, hasilnya yang besar. Yang kedua, punyalah target waktu. Selama ini kita tentukan berapa ton untuk panen satu kolam, kita tambahin depannya. Seberapa cepat saya panen berapa ton untuk satu kolam. Nah, itulah kami para petani ikan, jangan khawatir masalah pasar. Kami akan berusaha untuk membantu memasarkan ikan dengan persyaratan yang punya kualitas yang baik. Nah, ini sahabat-sahabat Budi, luar biasa. Terima kasih Kang Daru, kita bisa hadir di sini. Ini luar biasa. Ilmu yang sangat bermanfaat bagi para pembudaya ikan yang ingin lebih maju, termasuk juga para pengusaha baru. Sekarang kan banyak orang-orang baru, bisnis apa? Situasi COVID hari ini, jujur saja, konsumsi makanan yang menyangkut masalah ikan, ya kebutuhan pokok, termasuk ayam, telur, itu kebutuhan pokok yang tidak bisa dihindari. Makanya ini sangat besar sekali pasarnya, jangan khawatir. Tetapi yang tadi katakan, beliau sangat luar biasa. Diundang pun siap hadir, atau datang ke sini untuk belajar siap hadir. Karena bagaimanapun berbagi ilmu itu, insya Allah akan memberikan keberkahan bagi semuanya. Amin. Terima kasih, sahabat-sahabat Budi. Yuk. Kita jumpa lagi di season yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kang. Luar biasa ini.